Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di hari ini. Awalan sa'aku lakunna taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin kullu amin wa antum bi khair. Sebulan lamanya kita tidak bertemu selama Ramadan. Mudah-mudahan tidak lupa apa yang sudah kita pelajari kemarin. Insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya tiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Amin. Para umat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita di surah Al-Balad. Setelah kita sebulan lamanya kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita lanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita kemarin fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bulan-bulan ini, kemudian lanjut ke bulan berikutnya sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Dan ataupun Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan pertemuan yang terbaik, membawa pahala-pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita di surah Al-Balad. Kemarin kita sudah menyelesaikan surah Asy-Syams ya. Iya. Surah Asy-Syams ya. Ya, Zaza. Insyaallah kita langsung membaca bersama-sama surah Al-Balad. Ya. Baik. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ya di ayat pertama sampai ayat ke-10 dulu. Nanti ya setelah itu kita lanjut ke ayat 11 sampai 20. Baik. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn. Alam
جعلناه عينين لسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. Allahumma arhamna bil Quran. Nanti kita lanjut kembali, kita terjemahkan dulu secara lafziyah. Siapa yang pertama? Silahkan. Eyang, Ya, silahkan. Yang pertama siapa? Eyang nomor 1. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang Nani mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya. Assalamualaikum barakallahu fikum, Ustazah, baru ketemu. Oh iya. Oh iya. Hari ini mau baca yang mana? Surah apa? Katanya Al-Balad. Katanya Ustazah Al-Balad. Ini Al-Balad belum Kiki Kita artiin sih, belum. ini ya, belum terjemahin ya. Belum. Ya udah, saya terjemahin dulu. Ditulis saja Belum, dulu. Berarti hari ini nggak ada setoran ya, Ya, karena belum diterjemahkan. Ya. belum ada. Baik. Makanya Ya. kaget. Ya, suruh baca apa? Nggak fokus, ada ponakan soalnya lari-lari, jadi saya nggak kurang fokus tadi ya. Afwan. Ya, saya bacakan dulu. La uqsimu bihadzal balad. Ya. La uqsimu, aku bersumpah. Aku bersumpah bihadzal balad. Bihadza dengan ini. Bihadza dengan ini, al-balad negeri. Al-balad negeri. Jadi artinya di situ adalah aku bersumpah dengan negeri ini, itu maksudnya ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta dan engkau atau dan kamu, hillum bertempat, hal bertempat, bihadza dengan ini, al-balad negeri. Maksudnya dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini. Ya, tapi kalau kita terjemahkan satu kata itu agak kadang sedikit berbeda ya. Wa anta dan kamu atau dan engkau, hillum bertempat, bihadza dengan ini, al-balad negeri. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin demi pertalian. Demi pertalian bapak. Maksudnya demi hubungan bapak. Wa walid, walid itu artinya bapak kandung. Demi pertalian bapak, wa ma walad. Wa ma walad dan anaknya. Dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh. Laqad sungguh. Khalaqna kami telah ciptakan. Khalaqna kami telah ciptakan. Al-insana
manusia. Al-insan kalau sudah paham artinya tidak diterjemahkan lagi ya, tidak usah ditulis lagi. Fi kabad, dalam susah payah. Fi kabad, dalam susah payah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira? Apakah dia menyangka? Siapakah maksudnya di sini? Yang menyangka al-insan ya. Apakah manusia itu mengira atau menyangka? Ayahsabu, apakah dia menyangka? An lam. An bahwa. An bahwa. Lam tidak. Lam di sini adalah lam nahi ya. Ayahsabu, apakah dia manusia itu menyangka an bahwa lam tidak ya rohu melihatnya. Ya rohu melihatnya. Ya rohu melihatnya. Ahadun, seorang pun. Ahadun, seorang pun. Apaan Ustazah, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Siapa yang bertanya tadi? Ana Ustazah, ayah sabu alai yaqdiru alaihi. Oh, di atas ya. Afwan. Saya bacanya di bawah. Makanya Ya, bingung saya ulang lagi. kelewat. Iya, Makanya maaf. bingung. Saya ulang. Saya bacanya Kelewat. malah ayat ke-7. Saya ulang. Ayah sabu, apakah dia menyangka an bahwa lan tidak. Sama artinya lam dengan lan. Cuma bedanya ada tambahan. Kalau lan itu tidak akan. Bahwa an, bahwa lan, lam dan nun, lan tidak akan. Lan tidak akan. Ya qodiro, kuasa. Kuasa atau berkuasa. Bahwa tidak akan berkuasa. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Ahadun, seorang pun. Seorang pun. Itu kalau terjemahan lafziyahnya ya, terjemahan perkataannya. Nah, nanti kalau kita terjemahkan secara keseluruhan itu biasanya kita lebih paham. Sekarang saya mau terjemahkan secara keseluruhan ya, secara satu ayat supaya paham. Apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada seseorang pun yang berkuasa. Maksudnya tidak ada sesuatu zat yang berkuasa. Sekarang saya terjemahkan secara lafziyah seperti yang kita tulis tadi. Ayah sabu, apakah dia menyangka an bahwa lan tidak akan yaqdiro berkuasa atau kuasa alaihi atasnya ahadun, seorang pun. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, dia berkata. Ya, yaqulu, dia berkata. Siapa yang berkata? Ya, manusia. Ya. Yaqulu, dia berkata. Ahlaktu, aku telah menghabiskan.
Ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta. Malan, harta, lubada, yang banyak. Lubada, yang banyak. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Selanjutnya, ayah sabu alam yarahu ahad. Maaf, Ayah Ustazah, sabu sudah tadi ya. malan itu artinya apa saja? Malan. Malan, harta. Mal, Mal harta. harta, lubada, yang banyak. Itu kira-kira yang kasih saja. Ya, saya lanjut ya di ayat ke-7. Ayah sabu, ini sudah dia tadi di atas, jadi nggak usah diartikan lagi. Apakah dia menyangka, apakah manusia itu menyangka, bahwa lam, tidak. Lam, tidak. Ya rohu, maksudnya tidak ada ya, di situ tidak ada. Ya rohu, melihatnya. Melihatnya. Ahadun, seorang pun. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? Jadi apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Alam, bukankah? Sini ada pertanyaannya. Allah bertanya, alam bukankah atau tidakkah ya? Bukankah naj'al? Ja'ala yaj'alu. Naj'al, kami jadikan. Alam, bukankah naj'al, kami jadikan lahu, baginya. Lahu, baginya. Ainain, ain, mata. Ainain, dua mata. Atau sepasang mata. Tapi diartikan dua mata. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata? Maksudnya adalah kami ciptakan kepadanya itu ada dua mata. Walisanan wasyafatain. Walisanan dan lisan. Ya. Apa mana lisan? Lidah. Walisanan dan lidah atau lisan. Wasyafatain dan dua bibir. Syafah. Wasyafatain dan dua bibir. Wahadainahun najdain. Wahadainahu, hada, ya. Dan kami telah menunjukkan hu kepadanya. Wa, dan hadaina, kami telah menunjukkan. Jalan. Ya, kami telah menunjukkan hu kepadanya. Saya artikan lagi. Wahadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya. An-najdain, dua jalan.
An-najdain, dua jalan. Ya. Kita selesaikan ya. Selesaikan sampai ayat 20. Nggak apa-apa. Gimana Ummahat? Apa sampai di sini aja? Apa? Ya, kita selesaikan ya. Ya. Baik. Fala qatahamal aqabah. Fala ya di situ bukan ini ya. Fala qatahama, maka ia tidak menempuh. Fala qatahama, maka dia tidak menempuh. Al-aqabah, jalan yang mendaki. Al-aqabah, jalan yang mendaki. Atau jalan yang sukar. Fala qatahamal aqabah, maka ia tidak menempuh al-aqabah, jalan yang sukar. Atau jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma, dan apakah, insya Allah sudah paham ini artinya. Wa ma adraka karena sering ada di dalam Al-Quran. Dan apakah kamu tahu? Ya, bisa dibalik, dan tahukah kamu? Wa ma adraka, wa ma, dan apakah adraka engkau tahu atau kamu tahu? Mal aqabah, apakah jalan yang mendaki itu? Mal aqabah, apakah, ma itu apakah? Al aqabah, jalan yang mendaki itu. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku, memerdekakan. Fakku, memerdekakan. Raqabah, budak. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Saya ulang kembali. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu tahu apakah jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Fakku, memerdekakan, raqabah, budak. Au it'amun fi yaumin dzi masrabah. Au atau it'amun, memberi makan. Ya. It'am, memberi makan. Fi, pada hari, pada, fi, pada yaumin, hari. Fi yaumin, pada hari. Dzi masrabah. Dzi masrabah, terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan. Au it'amun fi yaumin dzi masrabah. Au, atau it'amun, memberi makan, fi yaumin, pada hari, di masrabah, terjadi kelaparan. Yatiman dza maqrabah. Yatiman, anak yatim. Maksudnya di situ memberi makan anak yatim, kepada anak yatim.
yatiman kepada anak yatim, za maqrabah yang ada hubungan kerabat. Za yang ada atau yang memiliki maqrabah hubungan kerabat. Hubungan kerabat. Au miskinan zamat robah. Au, kalau terlalu cepat bisa dikasih kode ya Ummahat. Iya, Ustazah. Atau miskinan, orang miskin. Ya. Zamat robah, yang sangat melarat. Matrobah, yang sangat melarat. Atau miskinan, orang miskin, za matrobah, yang sangat melarat. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, mana tadi? Tsumma, Kemudian. insyaallah sudah mafhum. Kemudian, tsumma kemudian, karena adalah dia. Ya. Kemudian dia, maksudnya itu. Kemudian dia minal ladzina, dari orang-orang yang, minal ladzina, dari orang-orang yang, maksudnya termasuk orang-orang yang, bukan dari mana-mana, tapi di sini maksudnya adalah termasuk orang-orang yang bagaimana amanu, beriman. Saya ulang kembali, tsumma kemudian karena dia minal ladzina, termasuk orang-orang yang, atau dari orang-orang yang amanu, beriman. Wa tawasaw bis sabri. Ya, sudah pernah kita pelajari di surah Al-Asr ya. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau di sini wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw, dan saling berwasiat. Saling berwasiat. Bis sabri, dengan kesabaran. Bis sabri, dengan kesabaran. Wa tawasaw, dan saling berwasiat. Bil marhamah. Bil marhamah. Apa mana marhamah? Kasih sayang. Ya, kasih sayang, dengan kasih sayang. Bil marhamah, dengan kasih sayang. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika, maka ulaika, mereka itulah. Mereka itulah. Mereka itulah. Ya. Ashab, golongan. Golongan. Al-maimanah, yang kanan. Ya, nanti pada hari kemudian ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kiri. Ulaika, mereka Siman. itu ashabu, golongan al-maimanah, kanan. Ini siapa tadi yang disebut dengan golongan kanan? Yakni alladzina aman, orang-orang yang beriman. Alladzina kafaru, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, Kafir. ingkar. Jadi kafaru itu artinya ingkar.
Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar bi ayatina dengan ayatina, ayat-ayat. Ayat kami. Ya. Kalau sudah paham, tidak usah ini lagi ya. Hum, mereka. Hum, mereka. Ashabu. Tadi sudah di atas, ashab. Mana ashab? Golongan. Nah, golongan. Al-mash'amah. Kiri. Golongan kiri. Ya, jadi kebalikannya tadi di atas al-maimanah kanan. Di bawah ini adalah al-mash'amah. Golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Alaihim, ya, atas mereka, ala atas him mereka, alaihim narun, api, ya, api muqsadah yang tertutup rapat. Naru di situ adalah neraka yang tertutup rapat. Alaihim atas mereka narun, neraka atau api muqsadah yang tertutup rapat. Baik, barakallahu fiik. Saya mohon kepada umat sekalian yang sudah kita jelaskan cara membacanya tadi itu diperhatikan ketika nanti ini apa namanya itu setoran ya. Jadi kalau belum hafal sedikit-sedikit nggak apa-apa sambil lihat buku. Asal cara membacanya tadi seperti yang kita tadi praktekkan, yang kita tadi bacakan di sini. Karena berbeda ketika kita membaca satu ayat atau kita terjemahkan secara lafziyah, ya itu perbedaannya. Jadi kalau kita terjemahkan secara perkata, maka seperti yang tadi kita bacakan. Contoh misalkan saya misalkan baca di ayat ayat yang ke pertama ya, la uqsimu bihadzal balad. Jadi cara membacanya itu la uqsimu, kemudian bihadza dibaca 2 harokat. Kemudian al-balad, bukan balad saja, bukan bihadzal dengan ini kemudian balad, itu enggak seperti itu. Karena satu kata itu adalah bihadza dengan satu kata, al-balad jadi dibaca hamzah wasalnya, dibaca alif lamnya. Bukan balad, bukan bihadzal kemudian balad, tapi bihadza al-balad. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah yang misalkan yang sudah mahir ya tinggal diulang lagi, kita tinggal merojah. Yang belum mahir mungkin seiring berjalannya waktu nanti kalau sudah sering membaca insya Allah bisa. Baik. Kita sedikit membahas tentang surah Al-Balad ini. Surah Al-Balad adalah surah yang ke-90 ya. Termasuk surah Makkiyah, jumlah ayatnya ada 20 ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu bihadzal balad. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama negeri ya. Kita sudah paham bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala mengambil satu sumpah dengan nama makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Ya. Negeri apa maksudnya di sini adalah negeri Makkah ya. La uqsimu bihadzal balad ya, negeri Makkah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah negeri. Ya. Kalau di dalam ayat yang lain yang sudah kita pelajari, wattin wazaitun. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Ya. Artinya buah tin ini mengisyaratkan sebuah tempat. Ya. Sebagaimana tempatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di ayat yang lain wa turi sinin. Ya, Allah juga bersumpah dengan negeri Watur dan apa namanya dan Bukit Sinai ya, di mana negeri tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam
bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan negeri itu berada di Irak, antara Bukit Sinai itu antara Palestina dengan kemarin ya. Ya, itu daerah yang tempatnya tempatnya Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah la uqsimu bihadzal balad. Maksudnya adalah negeri Mekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ini menunjukkan bahwa negeri Mekah ini adalah memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril adalah seafdolnya malaikat. Ya, afdolul malaikah yakni Jibril. Begitu juga dengan para rasul yang telah diciptakan, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seafdolnya rasul adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya beberapa wanita yang begitu banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara wanita-wanita terbaik yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Banyak sebenarnya ya yang wanita terbaik, tapi yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama adalah siapa, Ummahat? Maryam. Ya, salah satunya Maryam. Kemudian Khadijah, Siti Khadijah. ya, Khadijah. Kemudian Siti Khadijah. Aisyah apalagi? radhiyallahu. Aisyah tidak ada di dalam, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Khadijah, Yang Maryam. pertama adalah Asia, istrinya Fir'aun. Oh, istrinya Fir'aun. Binti Asia. Muzahib, yaitu istrinya Fir'aun. Itu termaktub di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tahrim. Kemudian yang kedua adalah Maryam binti Imran. Itu yang kedua, wanita terbaik di dunia. Di antara wanita-wanita yang terbaik, dia yang terbaik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Ya. Fatimah. Ya. Nah, ini adalah wanita-wanita pilihan, wanita-wanita terbaik setelah diutusnya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, lastunna ka ahadin minan nisa." Ya. Wahai para nabi, kalian itu tidaklah sama. Maksudnya wahai istri-istri para nabi, kalian itu tidaklah sama dengan wanita-wanita lain. Ya. Apanya yang tidak sama? Ya. Jadi kalau jika wanita tersebut berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan mereka. Ya. Tapi jika wanita tersebut, ya, para istri Nabi ini berbuat dosa, maka juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dosanya. Nah, itu perbedaannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu-waktu terbaik seperti hari Jumat lebih afdol daripada hari-hari yang lain. Ya. Afdolul Ayyam. Kemudian ada 4 bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan yang paling afdol dari 4 ini adalah Zulqa'dah. Kemudian ada tempat di bumi ini yang afdol, yang berbeda dengan tempat yang lain, yakni ya, apa itu, negeri Mekah yang sudah disebutkan di dalam ayat tersebut. Ya. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya area tanah haram, ya, bukan hanya di dalam Masjidil Haram saja, itu sholatnya lebih afdol di antara masjid-masjid yang lain di dalam dunia ini, tapi area masjid-masjid yang ada di area tanah haram itu ketika sholat di tempat tersebut, masjid tersebut, 100.000 kali lipat pahalanya dibanding dengan ketika kita sholat di masjid-masjid yang lain. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan negeri Mekah itu ada dua, karena di situ ada Ka'bah dan di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri tersebut. Kemudian di ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta dan engkau, ya, dan kamu hillum bertempat, ya, bihadzal balad, di negeri ini, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini atau di negeri Makkah ini. Adapun kata hillun di sini, hillun biasanya kita artikan hillu berarti halal. Kebalikannya adalah haram. Ya. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertempat tinggal. Namun tafsiran yang lain menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan berperang di kota Mekah dan tidak dihalalkan nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu diharamkan, jadi tanah haram itu tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW dihalalkan berperang di dalamnya. Wa anta hillun bihadzal. Kemudian makna yang kedua, penafsiran yang kedua adalah hil, wa anta hillun. Allah menghalalkan membunuh orang-orang musyrik di tanah tersebut, ya. Membunuh orang-orang musyrik dan mengusir dan mengusir dari tanah haram, ya. Seperti ketika Fathu Makkah terjadi, ya, ketika Fathu Makkah terjadi itu tidak semua dimaafkan yang sudah pernah berbuat zalim kepada kaum muslimin ketika Rasulullah SAW sebelum hijrahnya ke Madinah, dan bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah tentang apa yang diturunkan kepadanya, yang diwahyukan kepadanya, itu ada orang-orang yang memang tidak bisa diampuni. Padahal Rasulullah SAW bersabda waktu itu, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah semuanya. Ketika terjadi Fathu Makkah itu disuruh pergi. Yang sudah pernah dulu yang memusuhi kaum muslimin, itu disuruh pergi, dimaafkan semuanya. Idhabu fa antumut tulaqa. Ya, pergilah kalian dan kalian itu sudah saya maafkan. Tapi ada beberapa yang memang tidak dimaafkan. Ya, yang memang harus dibunuh. Kenapa? Karena terlalu berat kebenciannya atau terlalu berat zolimnya kepada kaum muslimin ketika Rasulullah SAW berdakwah. Maka dikhawatirkan kalaupun dia dibiarkan hidup nanti akan kembali, ya, melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, hillun di sini artinya adalah Nabiullah menetap di tanah haram. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Nabi lahir di kota Mekah. Ya, bertempat tinggal. Nabi lahir di kota Mekah, kemudian remaja di kota Mekah, kemudian menikah di kota Mekah, kemudian sampai diangkat menjadi Nabi juga di kota Mekah. Ya. Dan selanjutnya berdakwah di kota Mekah ini selama berapa tahun, Umahat? Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun. Ya, seperti itu. Maka inilah beberapa penafsiran dari para ulama tentang kata hil, ya. Kemudian selanjutnya di ayat yang ketiga, wa walidin wa ma waladin. Ya. Demi pertalian bapak, walid, ya, walid itu adalah bapak kandung, wa walidin dan pertalian bapak, wa ma walad dan anaknya. Artinya demi seorang bapak dan keturunannya. Wa walid, Allah menciptakan Adam dengan tangan kanannya, ya, dengan tangan kanannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk mengambil bahan-bahan baku Nabi Adam dari bumi, kemudian mengambil tanah bermacam-macam, kemudian ada yang keras, ada yang lembut, kemudian warnanya juga bermacam-macam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan sebaik-baik bentuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk yang bisa jalan tegap dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jalan tegap itu hanya manusia yang sempurna. Ya. Yang lain itu enggak ada yang sempurna ya ciptaannya. Ya. Nah, sehingga dari sinilah iblis, karena ada beberapa ungkapan bahwasannya mengatakan bahwasannya begitu sulitnya diciptakan Adam itu, ya, sehingga iblis itu bolak-balik masuk dari mulut, kemudian keluar dari hidung, melihat semua yang ada di dalam badannya Nabi Adam. Karena benar-benar Nabi Adam itu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika iblis ini melihat bahwasanya ini Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, ya, ada yang keras, ada yang melihat penciptaan tersebut, maka dia mengatakan bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Aku ini yang paling merasa bahwa dia yang lebih mulia karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya. Saya ulang kembali. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Di Nabiullah Muhammad SAW, karena banyaknya ujian, rintangan dalam berdakwah, sampai Rasulullah SAW itu pernah sesak dadanya, ya. Kemudian ujiannya tidak pernah surut. Ya. Maka di sini disebutkan bahwasanya kabat fi kabat Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah SAW, pernah berkata bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan kondisi susah payah sejak lahir. Ya, mulai dari di kandungan, kemudian setelah lahir disusui, kemudian diberi makan, kemudian dirawat. Itu adalah salah satu yang disebutkan dalam ayat ini. Fikabat, dalam keadaan susah payah. Adapun pendapat yang lain bahwasanya yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu begitu sulit, maka ketika Adam diciptakan, maka setan tadi itu bolak-balik, ya. Kadang-kadang masuk ke dalam telinga, kemudian keluar ke hidung, ya. Kemudian kata iblis berkata bahwasanya kalaulah seandainya urusan ini diserahkan kepadaku, ya, niscaya aku akan gelincirkan Adam, ya, Adam alaihissalam, begitu, dan aku akan sesatkan dia. Kemudian di ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwasanya bahwa lan tidak akan yaqdiru berkuasa. Maksudnya tidak ada seseorang pun yang berkuasa atas mereka, ya. Nah, ini ada sebab turunnya bahwasanya ada di zaman Rasulullah SAW ada orang musyrik yang bernama Al-Asad bin Kaldah. Ya. Jadi orang tersebut adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Pernah berkata bahwasanya anfaqtu fil adawati Nabi SAW malan katsira. Ya. Jadi dia berkata bahwasanya aku menghabiskan hartaku, aku menginfakkan hartaku itu untuk apa? Untuk memusuhi Nabi SAW dengan harta yang banyak. Jadi itu habis hartanya yang banyak
itu bukan karena untuk menghidupkan kalimatullah, tapi menghabiskan hartanya itu untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam riwayat lain, ya ayat ini turun berhubungan dengan Al Harith ibnu Amir ibnu Naufal, ya. Saat dia melakukan apa namanya itu kafarat karena banyak dosa-dosanya, sehingga dia disuruh untuk membayar kafarat, ya. Tidak. Dan dia berkata bahwasanya setelah aku masuk Islam ini justru aku menjadi miskin. Ya, jadi ketika dia sebelum masuk Islam itu Al Harith ini adalah orang yang termasuk orang yang kaya. Tapi setelah masuk ke dalam Islam, karena begitu banyaknya dosanya, begitu banyaknya harus dia bayar, maka disuruh bayar kafarat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian berkata, ini justru membuat saya miskin ketika saya masuk ke dalam Islam, ke dalam Islam ini, sehingga habis harta saya untuk membayar kafarat. Maka disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya apakah manusia itu menyangka bahwasanya tidak ada yang berkuasa di atasnya, ya. Karena dia menyangka bahwa Islam itu hanya menghabiskan harta saja. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata bahwa aku telah menghabiskan harta yang banyak, itu tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Yaqulu ahlaktu malal lubada, ya. Kemudian ayahsabu allam yarahu ahad. Ya. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Yang sebab turunnya tadi yakni Ibnu Qaldah, Ibnu Naufal yang menyebutkan bahwasanya aku telah menghabiskan hartaku itu untuk memusuhi Nabiullah Muhammad SAW. Maka diturunkan ayat ini bahwasanya apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Bukankah di kita kemana-mana itu ada malaikat yang mengikut kita, yang mencatat amalan-amalan kita, baik amalan buruk maupun amalan baik. Ya. Kemudian alam naj'al lahu ainain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah menciptakan, ya, menjadikan baginya dua mata. Supaya kenapa? Untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walisanan wa syafatain, dan lisan dan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya, dua jalan tersebut adalah jalan keburukan atau jalan kebaikan. Ya, manusia itu tinggal memilih, mau memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Fala qatahamal aqabah, maka ia tidak menempuh jalan yang mendaki. Fala qatahamal aqabah, maka ia tidak menempuh jalan yang mendaki. Maksudnya apa? Bahasanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia, tidak berdasarkan dengan syahwat. Kadang-kadang ada yang kita senangi, ternyata itu bukan jalan menuju ke surga. Ya. Kemudian neraka itu dikelilingi segala sesuatu yang dibenci, yang disenangi atau yang disenangi oleh syahwat manusia. Contohnya misalkan ke masjid. Ke masjid itu kadang-kadang manusia itu sangat berat untuk berangkat untuk sholat ke masjid. Padahal sebenarnya itu jalan ke masjid itu adalah jalan menuju ke surga. Ya, ketika kita mendapatkan pahala yang banyak, kemudian kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu jalan menuju surga. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya huffatil jannatu bil makari, huffatil jannah bisyahwat,
waqatil jannatu bil waqatin nar bil makari. Ya. Apa terbalik ya bacanya? Sebentar. Waqatil jannatu bil ya, hufatil jannatu bil makari wa huqqatil jannatu wa huqqatil jannah wa huqqatin nar bil syahwat. Ya, bahwasanya surga itu ditabir atau dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang disenangi atau sesuai dengan disenangi oleh syahwat manusia. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan jalan mendaki itu? Jalan yang mendaki itu adalah jalan yang disebutkan tadi, bahwasanya jalan ke neraka itu sebenarnya itu adalah jalan yang mendaki, yang mana manusia itu sangat sulit untuk jalan menuju surga itu manusia itu merasa bahwasanya itu sangat berat untuk melakukannya. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah jalan mulus menuju ke surga. Nah, salah satunya adalah fakku raqabah. Ya, yakni adalah memerdekakan budak. Ya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang gemar memerdekakan budak itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Quhafah itu adalah panggilannya. Bapaknya siapa? Abu Bakar itu mengatakan bahwasanya karena Abu Bakar ini setiap memerdekakan budak itu nggak milih-milih orangnya, mau dia kuat atau dia lemah fisiknya, kurus atau besarnya, itu nggak pilih-pilih. Tapi kebanyakan rata-rata yang dia merdekakan itu memang orang-orang lemah. Sehingga bapaknya mengatakan, lain kali kalau kamu memerdekakan budak, pilihlah yang kuat supaya bisa nanti membantu kamu dalam mencari nafkah, maksudnya seperti itu, bisa membantu kamu. Tapi apa kata Abu Bakar? Saya memerdekakan budak tersebut hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantu saya. Kita lanjutkan, au it'amu fi yaumin fi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Nah, ini adalah salah satu jalan yang sukar untuk senantiasa kita lazimi. Ya, memberi makan ketika terjadi kelaparan. Misalkan ya, ada terjadi longsor, di situ ada terjadi kelaparan, ini termasuk di dalamnya memberi makan orang-orang yang kelaparan. Yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat melarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian ya, saling berpesan-pesan ya. Tsumma kana, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa saling berwasiat ya dalam kesabaran, yakni berwasiat, saling berpesan-pesan, saling berwasiat dalam menetapi kesabaran ketika kita ketika ada seorang yang hampir mengeluh ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita harus saling berwasiat. Ya, bersabar. Karena memang di dunia itu untuk kita bersabar, nanti petiknya di akhirat. Wa tawasau bil marhamah, dan saling berwasiat untuk kasih sayang. Maka disebutkan bahwasanya orang yang termasuk di sini adalah ulaika ashabul maimanah. Maka yang digolongkan semua tadi, yang pertama adalah faqu raqabah au it'am fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Kemudian maka minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika ashabul maimanah. Mereka ini adalah golongan yang kanan. Ketika nanti di hari kemudian ada orang yang menerima kitabnya dengan menggunakan tangan kanan, dan ada yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Maka kita
Semoga kita semuanya bisa menjadi golongan yang kanan. Kanan. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan yang kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan yang tinggi. Alaihim narum muqsadah. Ya, atas mereka itu api, ada neraka yang tertutup rapat. Menyala-nyala. Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini sedikit bisa menambah wawasan kita. Dan ini ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu tafsirannya sebenarnya kita sudah melewati ayat-ayat yang telah kita bahas kemarin itu, bagaimana orang-orang kafir itu berada di dalam neraka, ada di dalam neraka itu tertutup rapat-rapat sehingga tidak bisa keluar di dalamnya. Dikatakan bahwasannya tertutupnya neraka itu seperti, bayangkan saja ummahat, ketika ada api yang menyala, kemudian ditutup rapat-rapat, tidak ada celah untuk keluar. Itu seperti kalau kita ngebayangin itu di dunia ini ya, tentunya apa yang ada di akhirat itu tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Tentunya jauh-jauh lebih dahsyat. Akan tapi kalau kita mau melihat saja yang ada di dunia ini, ketika kita mau masak, itu yang tidak ada celah untuk semua tertutup di dalamnya, tidak seperti apa itu masak, apa itu ummahat yang terjun pakai presto ya, itu remuk semua daging-daging yang ada di dalam. Bagaimana di dalam neraka? Maka dikatakan bahwasanya di dalam neraka itu ketika hancur luluh seluruh remuk seluruh badan itu akan dikembalikan oleh seperti semula, kemudian dihancurkan lagi seperti itu terus menerus. Nah ini ya bagi orang-orang kafir. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludun ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika manusia itu dikuliti, ya, kulit-kulitnya itu dikelupasin. Ya, sampai benar-benar semua terkelupas dengan merasakan begitu sakitnya ketika dikuliti, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seperti semula, kemudian dikuliti lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadzuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya bukan berarti Allah tidak memiliki sifat Rahman dan Rahim, akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan, tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu pilihan. Fahadainahun najdain, silahkan memilih mau yang buruk atau mau jalan yang baik-baik. Nah, tinggal kita memilih. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah nanti kita bertemu berikutnya, kita akan lanjutkan di surah Al-Fajr. Belajar ya, Mahat, dibaca-baca lagi, kemudian cara membaca lafziahnya, perkataannya itu seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan patah semangat, tetap belajar, tetap semangat. Insya Allah ketika kita sudah tetap semangat belajar, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Barakallahu fiik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum wabillahi taufiq. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, besok atau pekan depan kita berapa ayat Ustazah? Oh ya, nanti dibagi ya. Mungkin satu orang 5 ayat. Karena nggak terlalu panjang ya, 5 ayat. Nanti bikin list seperti kemarin ya. Baik Ustazah. Ya Ustazah. Hai, jazakallahu khairan Ustazah. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat Ustazah. Maaf lahir dan batin Ustazah. Maaf lahir batin Ustazah. Taqabbal ya karim. Hai. Izin end meeting ya Ustazah. Gimana? Izin end meeting. Ya, silakan.